jadi tadi itu adalah teks pertama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bruto atau PDB. Jadi tadi kita bicara soal, banyak bicara soal data-data ekonomi ya, data-data tentang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Nah, kita akan melangkah ke teks kedua. Teks kedua bicara soal orientasi dunia kerja milenial, orientasi dunia kerja milenial. Nah, disampaikanlah nomor, di sini ada mungkin kurang lebih juga sama ya, 7 nomor, rencana totalnya adalah 14 nomor. Coba kita lihat di nomor pertama. Jadi kalau baca soal PU itu sebisa mungkin membaca yang namanya soal dulu, baru teksnya. Kenapa? Karena kalau dari soal dulu teman-teman tahu nih yang diminta sama soal apa, sehingga lebih mudah ketika mencari paragraf ini, dan paragraf ini. Nomor 8, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan yang paling tepat? Ya. Nah, manakah pernyataan yang paling tepat berdasarkan paragraf pertama? Coba kita garis bawahi dulu beberapa pernyataan di ini ya, di paragraf pertama ya. Disampaikan di sini bahwa ini, generasi ini ya, sebagian besar kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik. Semua kaum milenial menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik sebuah kegiatan yang menjamin kesejahteraan. Nah, jadi kita coba highlight dulu informasi yang sekiranya mendukung kita untuk menjawab nomor 8. Jadi sini sampaikan bahwa sebagian besar kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik. Kemudian datanglah juga ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa semua kaum milenial menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik, sebuah kegiatan yang bisa menjamin kesejahteraan. Kita coba lingkari beberapa ya. Di sini ada kata sebagian, lalu di keduanya tuh katanya semua. Nah, berarti ada sedikit perbedaan ya. Kalau ini sebagian, jadi sebagian berarti sebagian besar kaum milenial itu akan berusaha keras untuk mewujudkan kehidupan yang baik. Berarti sebagiannya juga tidak bekerja secara lebih keras. Tapi semua kaum milenial pasti menginginkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang menarik, dan pekerjaan yang bisa menimbulkan kesejahteraan dalam hidup. Nah, coba kita lihat di dalam soal ya. Coba kita cross check satu persatu ya. Alfa. Semua kaum milenial berusaha mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ingat, bukan semua ya, tapi sebagian. Karena disampaikan bahwa hanya sebagian yang bisa bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Bravo. Sebagian kaum milenial tidak berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik, tetapi menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik. Ya. Oke, sebagian kaum milenial tidak berusaha keras, sesuai ya. Oke, tetapi menginginkan pekerjaan yang layak dan menarik. Ingat, tetapi itu apa sebenarnya teman-teman? Tetapi itu kalau kita di bahasa Indonesia namanya konjungsi pertentangan. Jadi kalau kalian ingat, pertentangan itu konjungsi pertentangan kan terbagi menjadi 3 ya, mulai dari tetapi, TSM ya, kemudian sedangkan, kemudian ada juga yang melainkan. Nah, karena dia tetapi teman-teman, dia berarti sebenarnya kalau disampaikan kata tetapi di sini berarti dia menentang pernyataan sebelumnya. Padahal sebenarnya pernyataan 1 tentang kerja keras tadi dengan pernyataan 2 perihal pekerjaan yang lain itu semuanya satu kesatuan. Jadi sebaiknya bukan kata tetapi di sini ya, tapi diganti menjadi kata dan. Jadi Bravo juga salah. Charlie, sebagian kaum milenial yang berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik dan menginginkan pekerjaan yang layak. Ya kan? Jadi memang sebagian besar kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik. Betul bahwa sebagian besar bekerja keras. Dan menginginkan pekerjaan yang layak? Iya. Kenapa? Karena dari semua ini merupakan bagian dari sebagian tadi. Iya, jadi bisa kita lihat ya. Kalau delta, sebagian kaum milenial tidak menginginkan pekerjaan layak. Sebagian kaum milenial, rasanya semua kaum milenial ya. Jadi di sini bukan sebagian tapi semua. Sebagian kaum milenial tidak menginginkan pekerjaan yang layak. Ini juga bukan sebagian ya, tapi semua. Jadi bisa kita bilang nomor 8 jawabannya Charlie, bahwa sebagian kaum milenial berusaha keras mewujudkan kehidupan yang baik dan menginginkan pekerjaan yang layak. Oke.
Kita melangkah ke teks soal berikutnya dengan teks yang masih sama, yaitu teks tentang orientasi dunia kerja milenial. Nomor 9, berdasarkan paragraf kedua, saat ini pekerjaan yang dilakukan tidak dapat menjamin kesejahteraannya, maka kesimpulan yang paling tepat adalah berdasarkan paragraf kedua. Berarti kita lihat ke paragraf kedua. Di sini disampaikan bahwa kita coba highlight ya, bahwa generasi milenial memandang bahwa jika mereka harus bekerja, maka pekerjaan yang dilakukan harus dapat menjamin kesejahteraannya. Nah, ingat ya, jangan sampai teman-teman terkecoh ke paragraf pertama tadi. Kita sudah selesai dengan paragraf pertama, sehingga sekarang nomor 9 kita harus berfokusnya pada paragraf kedua. Jadi, lain lagi nih informasinya, meskipun masih seputar tentang bagaimana milenial bekerja dalam sektor industri ataupun korporasi. Nah, disampaikan nih di sini bahwa kita tulis dulu nih. Jadi, kalau seperti ini bisa kita tulis premisnya ya. Premis 1 bilangnya harus bekerja. Saya tulis agak sedikit lebih singkat ya, biar kita sedikit lebih mengefisiensikan waktu dan biar lebih teman-teman juga lebih fokus. Kalau dia harus bekerja, maka nanti ya akan ada sejahtera ya. Intinya seperti itu saja. Ada beberapa. Jadi yang ditulis itu teman-teman biar bisa menghemat waktu atau mengefisiensikan waktu adalah kata kunci. Jadi cukup ditulis saja kata kuncinya. Jadi misalnya kayak P1 kata kuncinya, kalau milenial harus bekerja supaya nanti mencapai kesejahteraan. Nah, P2-nya hadir, yaitu P2 di mana? P2 itu ada di dalam soal yang saat ini ya. Jadi kita tulis lagi P2-nya, dia bilang di sini bahwa saat ini pekerjaan yang dilakukan tidak menjamin, berarti bisa dibilang tidak sejahtera. Yang mana yang sama teman-teman? Oh, ternyata yang sama adalah ini sama ini. Berarti kita coret ya, berarti kesimpulannya bisa turun kemana? Kesimpulannya itu bisa turun berkaitan dengan harus bekerja. Tapi di sini ada negatif teman-teman. Perhatikan, kalau negatif berarti bisa turun negatifnya ke sini. Berarti bisa kita bilang bahwa kaum milenial tidak harus bekerja. Karena dia tidak terjamin kesejahteraan. Karena dia tidak bisa menjamin yang namanya kesejahteraan hidupnya. Jadi jawabannya nomor 9 adalah kaum milenial tidak harus bekerja. Karena tidak menjamin kesejahteraan. Jadi kita tanpa juga teman-teman menuliskan P1, P2 rasanya sangat mudah juga untuk menjawab soal nomor 9. Oke, nomor 10. Berdasarkan paragraf kedua, jika kualitas produk meningkat, maka gimana kesimpulan yang paling tepat? Oke. Disampaikan bahwa berdasarkan paragraf kedua, berarti coba kita lihat paragraf keduanya tentang kualitas produk ya, dibilang di sini. Seiring sejalan dengan hal itu, ya prioritas kedua adalah bisnis yang dikerjakan secara profesional. Jika bisnis dikerjakan dengan profesional, maka kualitas produk akan meningkat. Jika kualitas produk meningkat, maka akan diperoleh laba yang tinggi. Di sini disampaikan ya, saya highlight dulu ya. Sebenarnya dari katanya jika bisnis dikerjakan dengan profesional, jadi dia sebenarnya kayak pernyataan yang saling bertautan karena dia berangkat dari kata ini. Seiring sejalan dengan hal itu, prioritas kedua adalah bisnis yang dikerjakan harus secara profesional. Kenapa? Karena kalau profesional, kualitas produknya akan meningkat. Kalau kualitas produknya akan meningkat, ujungnya apa? Akan diperoleh laba yang tinggi. Jadi kalau kita urutkan, pertama mulai dari yang namanya bisnis profesional. Jadi berangkat dari bisnis profesional. Kalau bisnisnya profesional, maka dia akan mencapai yang namanya ya kualitas produk. Produk pasti meningkat. Kalau misalnya kualitas produknya meningkat, maka nanti di sini akan sampai kepada laba yang tinggi. Jadi saling bertautan ya. Jadi mulai dari misalnya yang pertama, jangan sampai teman-teman terkecoh. Jadi ini yang dari pertama, ini kedua, ini step ketiga. Nah, disampaikan nih bahwa jika kualitas produk meningkat, maka kesimpulan yang paling tepat. Nah, sepertinya sangat-sangat mudah ya, karena langsung kelihatan di sini teman-teman bahwa kalau kualitas produknya meningkat, pasti labanya akan tinggi. Carilah yang mana yang laba yang tinggi. Berarti jawabannya Charlie. Kalau delta belum tentu ya harus tinggi labanya ya. Kalau alfa bisnis sudah dikerjakan secara profesional. Rasanya profesional itu
tidak langsung menjadi impact atas kualitas produk yang meningkat. Justru ya laba yang tinggi menjadi impact setelah kualitas produk meningkat. Kalau bisnis profesional itu lebih kepada apa penyebabnya itu kualitas produk bisa meningkat. Jadi bukan menjadi impact atau dampaknya itu seperti apa gitu. Akan berdampak pada apa kalau misalnya kualitas produk bisa meningkat. Oke?